Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agama cinta, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah, lebih 3 jam kita kumpul bersua bersama. Dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Aceh ada saudara kita kader muda Islam dari PMII, yaitu saudara Ihsan, dan juga di Papua ada, ya, pengikut agama cinta yang setia, moderator kita Bapak Maidi Paulus, dan juga ada yang di tengah-tengah, ya, di Banten dari pemuda Katolik, dan juga teman-teman semuanya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga, terlebih-lebih kepada Ibu Dokter Maria Mubarika yang menyempatkan waktu bersama tokoh-tokoh lintas agama di sini untuk berbagi ilmu tentang pentingnya vaksinasi untuk Indonesia sehat. Hal ini penting sekali bagi kami. Masukan-masukan yang telah diberikan, ilmu yang telah diberikan oleh Ibu Dokter dari Satgas COVID-19 BNPB Pusat, ini agar bisanya kami tokoh lintas agama ini menyerap sedikit ilmu dari Ibu. Dan mudah-mudahan Ibu tidak bosan memberikan ilmu kepada kami para tokoh lintas agama ini. Sebab umat ini, khususnya di Indonesia, yang mana tipologi masyarakat Indonesia ini lebih percaya kepada tokoh agama daripada yang lainnya. Inilah patronisme yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu kami minta kepada Pak Johannes Joko selaku dari KSP untuk bagaimana kita sama-sama mensukseskan vaksinasi Indonesia ini guna Indonesia bangkit, guna Indonesia kuat, guna Indonesia sehat, menuju cita-cita Presiden Jokowi, yaitu menuju Indonesia maju bersama. Semuanya ini tidak dapat kita lakukan selama pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Maka seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi, bagaimana kita bersama-sama dan sama-sama bekerja untuk menanggulangi COVID-19 ini. Bahwasanya masalah COVID ini bukan hanya masalah pemerintah saja, tapi masalah kita semuanya. Selama COVID-19 ini tidak sama-sama kita tanggulangin bersama-sama, bukan hanya pemerintah yang repot. Kita ini para ustadz, para kiai, para pedanda, para biksu, para bante, ya, yang mana membina dan membimbing umat, sangat sulit untuk menghadapinya. Karena apa? Face to face antara umat dan jamaah ini jauh memiliki suatu bentuk nilai psikologis dan nilai religius apabila berhadapan daripada melalui virtual semacam. Kepada para pendidik, kepada para guru, baik di pesantren maupun pendidikan umum yang ada. Maka dari itu, peran serta tokoh-tokoh agama sangat penting di dalam mensukseskan vaksinasi ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Dokter tadi, vaksin bukan merupakan satu-satunya cara, bukan merupakan satu-satunya jalan di dalam menyelesaikan COVID-19 ini. Tetapi tetap pada kedisiplinan kita kepada 3M, bahkan 5M, itu harus tetap dilaksanakan. Apabila vaksinasi dilakukan, sementara 3M atau 5M kita abaikan, maka dana triliunan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan sia-sia. Peran serta tokoh masyarakat dan tokoh agama serta tokoh pemuda lintas agama ini sangat penting untuk disampaikan kepada umatnya, ya, agar satu, masyarakat hendaklah jangan takut untuk divaksin, khususnya bagi umat Islam, bahwa vaksin ini sudah halal, sudah suci, ya.
Kalau seandainya ada isu yang begini begitu, jangan didengarkan. Ada yang bertanggung jawab, yaitu lembaga resmi milik umat Islam di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Ya, mereka telah memfatwakan, mereka telah mengumumkan, seandainya ada apa-apa, ya, kita tidak memiliki dosa di hadapan Allah. Itu perlu dicatat, karena sudah ada yang bertanggung jawab. Jadi kami himbau kepada semua umat Islam khususnya, dan juga kepada tokoh-tokoh agama yang lainnya untuk menghimbau umatnya untuk mensukseskan vaksinasi di Indonesia ini, semuanya demi kemaslahatan kita seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, dari BPOM POM yang mana juga telah mengeluarkan surat bahwa vaksinasi ini aman, ya. Jika ada sekiranya, ya, kendala sedikit-sedikit, itu hal biasa, karena setiap fisik manusia itu tidak sama. Dan sebelum divaksin, para dokter ini memeriksa daripada penyakit para pasien yang mau disuntik. Dan kami minta, bila perlu, kepada ibu dokter yang mana bertugas di BNPB, libatkan, ya, tokoh agama. Umpamanya di PGI, jamaahnya siapa saja, kan gitu. Dimulai oleh pendetanya atau pastornya, begitu juga di PWI, begitu juga di pesantren, begitu juga di Walubi, umpamanya di umat Buddha, begitu juga di umat Hindu, dan juga Konghucu, dan serta Katolik. Nah, sehingga dengan program yang semacam ini, sebelum disuntik, ya kan? Lah, ini umpamanya di gereja, ataupun di pura, ataupun di masjid, ataupun di majlisan, ataupun di pesantren. Ini agar tidak menimbulkan kerumunan, dibikin tiap minggu ataupun apa, yang mana sebelumnya itu didoakan, ya, diberikan motivasi terlebih dahulu oleh tokoh agama. Seperti apa yang dikatakan oleh bapak kedokteran modern kita, yaitu Ibnu Sina, bahwa kecemasan itu adalah separuh daripada penyakit, dan hilangnya kecemasan adalah separuh daripada kesehatan kita. Apabila pemerintah melibatkan tokoh-tokoh agama dengan diberikan motivasi, dengan diberikan doktrin, dengan diberikan keyakinan, maka vaksin ini bukan hanya berupa obat secara fisik, tapi secara psikologis, secara batiniah, secara ruhaniah, telah memberikan kesembuhan penyakit kepada rakyat Indonesia. Sebelum divaksin, mereka didoakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mari, Indonesia ini rumah besar kita bersama. Siapa lagi yang akan menjaga bangsa dan negeri ini kalau bukan kita-kita semuanya? Kita terlahir di Indonesia, sudah diciptakan oleh Allah. Terlebih-lebih seperti Gus umur 52 tahun begini, tidak mengikuti zaman perang. Alhamdulillah terlahir, sudah merdeka. Alhamdulillah. Dan kita lihat Indonesia ini, begitu kita dewasa, begitu kita sekolah, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dengan keanekaragaman perbedaan, baik suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Inilah rumah kita Indonesia. Bagaimana dengan perbedaan ini? Jangan kita mencari perbedaannya, tetapi carilah kalimatun sawa, yaitu nilai-nilai yang sama di dalam agama kita. Semua agama mengajarkan tentang kesehatan, tentang kebersihan, tentang gotong royong, tentang keadilan. Inilah yang harus kita sampaikan saat ini, di saat masa sulit pada bangsa dan negara kita Indonesia, khususnya dengan adanya pandemi COVID-19 yang mendunia ini. Tanpa peran serta tokoh agama, maka akan sulit. Sehebat apapun kinerja daripada perjuangan Bapak Presiden kita Jokowi, yang tidak pernah istilahnya hidupnya ini kurang tidur,
berpikir untuk kemaslahatan dan kemajuan Indonesia. Tetapi apabila tokoh-tokoh agama tidak membantu, memberikan motivasi kepada umat ini, sementara zaman ini zaman kebebasan dengan banyaknya media sosial yang beredar penuh dengan berita hoax, penuh dengan ujaran kebencian dari kelompok-kelompok orang yang bertopengkan agama, yang dibayar oleh sekelompok orang karena belum bisa move on di dalam kekalahannya dalam pilpres maupun pilkada yang ada. Di sinilah peran penting tokoh-tokoh agama untuk memberikan motivasi kepada jamaahnya bahwa vaksinasi ini penting. Bila perlu, para kiai-kiai, para pedanda bante, ya, biksu, pastor, romo, ini terlebih dahulu suntik di depan jamaahnya dan didoakan bersama-sama. Insya Allah program vaksinasi ini akan bisa berjalan baik, lancar, dan Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menjaga Indonesia ini yang saat ini dalam satu pekan ini kita banyak bencana. Mudah-mudahan berakhir di sini. Indonesia dijauhkan daripada bencana dan wabak. Dan mudah-mudahan Indonesia senantiasa dijaga oleh Allah. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Indonesia segera diangkat penyakit COVID-19 ini dari bumi Indonesia khususnya dan dari muka bumi dunia dengan ikhtiarnya umat manusia dengan vaksinasi ini. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tolonglah bangsa dan negeri ini. Berikanlah kekuatan kepada Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden, Kiai kami, Kiai Haji Ma'ruf Amin, di dalam membimbing dan membawa perahu besar Indonesia ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, Allahumma amin. Demikian dari kami, salam agama cinta. Tak ada sumur, ya, bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu kembali pada sesi agama cinta di edisi ke-21. Mari kita ikuti doa penutup dari sohib kita, Ahil Kiram Ilmul Kiram, Habib Ja'far Shadiq, dan puisi tentang vaksinasi. Demikian dari kami, salam agama cinta, salam Pancasila, Allahu Akbar, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.